Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sebelum kita beraktivitas di pagi hari ini, di hari yang baru yang Tuhan beri bagi kita semua, mari kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami memuji dan memuliakan Engkau. Sebab Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami bersyukur ketika kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang terus menyertai perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru ini. Engkau masih mempercayakan kehidupan bagi kami, untuk kami melaksanakan setiap tugas, tanggung jawab, pekerjaan, dan panggilan pelayanan. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon Engkau memberi kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalani hari demi hari yang Tuhan sediakan dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman. Tuhan tolong berkati kami, supaya kami boleh mengerti, memahami bagian pembacaan firman-Mu ini. Dan biarlah kami boleh hidup taat pada firman-Mu ini. Dan kami boleh menjadi pelaku firman yang menjadi berkat dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita membaca dalam Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-22. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Orang Kaya Sukar Masuk Kerajaan Allah. Ayat 22 berkata, mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Terpujilah firman Tuhan. Judul renungan harian keluarga di hari ini Rabu 10 Juli 2024 yaitu Mari Ikutlah Aku. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ada dua orang yang dikenang karena melayani Tuhan Allah dengan jalan meninggalkan karir dalam bidang seni untuk menjawab panggilannya atas hidup mereka. James Fraser tahun 1886 sampai 1938. Ia memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai pianis solo di Inggris demi melayani suku Lisu di Tiongkok. Sementara Judson Weller van de Vetter asal Amerika Serikat memilih menjadi penginjil dan meninggalkan karir sebagai seorang seniman. Di kemudian hari, ia menulis lagu pujian yang terkenal, yaitu Berserah kepada Yesus. Memiliki karir dalam bidang seni mungkin menjadi idaman banyak orang. Tetapi kedua pria di atas ini meyakini bahwa Tuhan Allah memanggil mereka untuk melepaskan pekerjaan demi menjawab panggilan di bidang lain. Mereka terinspirasi oleh kisah Yesus Kristus, menasihati seorang pemimpin muda yang kaya untuk melepaskan harta kekayaannya dan mengikut Dia. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada pemimpin kaya bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?"
Yesus Kristus menjawab, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin." Jangan ditafsirkan bahwa untuk masuk surga syaratnya harus rame-rame menjual semua harta. Bukan. Hanya ada satu cara untuk hidup kekal. Menerimanya sebagai jalan kebenaran dan hidup dalam Yesus Kristus sebagai anugerah Tuhan Allah melalui iman dan perbuatan. Bukan dengan menjual harta semata. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dimanapun Tuhan Allah menempatkan kita, kita dipanggil untuk menyerahkan hidup kepada Yesus Kristus setiap hari, menaati panggilannya yang lembut untuk mengikut Dia, dan melayaninya dengan karunia serta milik kita. Apakah itu di rumah, kantor, komunitas, atau suatu tempat yang jauh dari rumah kita sekarang. Ketika kita melakukannya, Dia akan mengilhami kita untuk mengasihi sesama kita dengan mendahulukan kepentingan dan kebutuhan mereka daripada kepentingan dan kebutuhan kita sendiri. Ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus Kristus dan menerima keselamatan yang ditawarkannya dengan cuma-cuma, Dia pun mengundang kita. Datanglah kemari dan ikutlah aku. Suatu hari nanti, saat kita sudah diam di rumah Bapa, kita akan menyadari bahwa Yesus Kristus telah memimpin kita di sepanjang jalan hidup di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, tolong kami untuk menyerahkan hidup seutuhnya bagi-Mu. Hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Pakai kami Tuhan, untuk dengan sungguh-sungguh segenap hati kami untuk melayani-Mu, bahkan untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, demi kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.